Udahlah, Beb. Jangan provokasi umat, jangan digiring opini bahwa seolah-olah Laskar Sabilillah, PWI, itu adalah PKI. Jangan, udahlah. Kalau kita telusuri nanti sejarah PKI di Indonesia ini, teman-teman, nanti Habib akan malu sendiri. Sekarang PWI di PKI-kan. Laskar Sabilillah di PKI-kan. Para pribumi yang tidak percaya kepada mereka sebagai Habib, yang tidak percaya kepada mereka sebagai zuriat Nabi, di PKI-kan. Persis dulu, teman-teman, ketika mereka menuduh keturunan Cina PKI. Padahal, kalau kita telusuri sejarahnya, teman-teman, PKI di Indonesia ini, siapa yang membawa? Siapa yang bawa? Siapa gembong-gembongnya? Siapa pemimpin dari PKI yang ada di Indonesia? Siapa itu DNA Aidit? Siapa itu musuh? Dari golongan mereka, teman-teman. Dari golongan Bani Ba'lawi. Keturunan mereka. Sahabat, kenapa kita tidak boleh berhenti? Kita tidak boleh jemu-jemu, ya, terus memberikan informasi kepada masyarakat, kepada umat terhadap kejahatannya Balawi, ya. Dan kita pun ini menyaksikan ini ulama Madura sangat luar biasa, ya, sangat membantu, sangat mencerdaskan. Berapa ratus bahkan berapa ribu ini ulama yang tersadarkan oleh beliau. Ini ulama Madura, ini Kiai Ja'far, ya, yang membuat gebrakan menjadi penghubung nakobah asrop yang ada di Mekah dan Madinah. Ini salah satunya beliau. Dan ini benar-benar membuka, ya, mindset, paradigma masyarakat yang ada di Madura khususnya, termasuk di Nusantara. Terima kasih ini, ya, Kiai Ja'far. Kalau nggak salah Kiai Ja'far itu, ya. Ya, tonton aja sahabat, ini luar biasa. Ini sangat mencerdaskan. Dan seluruh muhibin yang ada di Madura luar biasa. Ya, banyak yang tersadarkan. Dan kibin-kibin, kabib-kabib kepanasan. Ya, terima kasih. Kiai terus menyuarakan kebenaran karena umat ini perlu pencerahan. Sudah berapa puluh tahun kita ini dibodohi, bahkan dirusak sejarah negeri kita sendiri, termasuk ulama-ulama kita. Ya. Sahabat, jangan lupa like dan subscribe, sebarkan. Tolong masuk ke channelnya Kiai Ja'far tersebut, ya. Dukung, viralkan, ya, biar semakin banyak pribumi yang tersadarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batampar, dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin. Baik teman-teman, yuk kita mengenang sejarah, agar kita tidak mudah tertipu dan terperdaya oleh gerakan-gerakan impor yang selalu mengeklaim bahwa dirinya itu adalah yang paling benar. Baik teman-teman, kemarin itu ada yang menanyakan kepada saya, kenapa memberi judul NU dan pemerintah harus berterima kasih kepada PWI, khususnya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Kalau kita flashback sejarah tentang berdirinya Indonesia, siapa dulu yang berperang bersama rakyat untuk melawan Belanda? Pasti Duriyah Wali Songo, yaitu kiai-kiai dan ulama-ulama pribumi. Terus siapa yang bersama Belanda, bahkan rela menjual agama untuk Belanda, mengeluarkan fatwa dengan menulis kitab untuk Belanda, berfatwa untuk Belanda, dan mengharamkan para kiai dan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah, untuk melawan kolonial Belanda. Siapa yang menerima gaji dari Belanda? Siapa yang menerima penghargaan dari Belanda? Pasti mereka. Begitu teman-teman. Nah, setelah tuannya pergi, Belanda kalah. Nah, di sini baru minta tolong, pen maafin, mengelilingi kiai dan ulama NU seperti yang disampaikan oleh Rois Awam NU, Rois Am NU, keceplosan ini.
mengelilingi kiai-kiai untuk minta tolong. Kemarin di waktu kejayaan mereka setelah peristiwa unjuk rasa yang berjilid-jilid itu, ya, mereka sudah merasa dirinya berjaya sehingga menyerang, mencaci dan menjatuhkan NU dan ulama-ulama NU. Tokoh-tokoh NU semua dianjing-anjingkan, dibabi-babikan oleh mereka karena merasa dirinya sudah hebat. Sekarang siapa yang membungkam mulut mereka? Pertama, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan tesisnya, disusul oleh para kiai yang mendukung beliau karena ini adalah sebuah kebenaran. Dan juga akhirnya lahirlah pergerakan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, yaitu PWILS. Dengan hadirnya mereka, ini mampu membungkam mulut mereka yang selalu memprovokasi umat agar benci kepada kiainya, benci kepada tokohnya. Baik, biar tidak salah paham, yuk kita saksikan videonya secara seksama. Selamat menyaksikan. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingat ini, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kepada keseharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara selesai. Rekaman ini sebar luas dan Jawa-Jawa. Jadi seekor babi. Berarti ustaz bayaran apa? 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 Katanya Ma'ruf Amin babi bukan? Babi bukan? Babi bukan? Yakut dengan iblis sama atau tidak? 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 Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Dari Yaman datang ke sini sama seperti Wali Songo. Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari Hindia, Wali Songo itu dari Cempa, itu salah, pembelokan sejarah. Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan memang kenyataannya seperti itu. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman. Mereka dari Ammul Faqih. Kemana sih kiai? Sebenarnya diri saya beli kiai Asmanah. Tetapi Asmanah kaya. Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu habib, walaupun habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Yura, walaupun habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Yura, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramaut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fajrul Muqaddam, Muhajir Allah Madinisa. Dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tari, ini punyanya aulia Tari. Kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tari. Pak Imam Bonjol, semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol?
Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Hasim As'ari itu badan istikharah takon karo Mbah Kiai Khalil Bangkalan ngalikake diri akhir Nahdlatul Tujar nahdoh pirang-pirang akhirnya bingung sampai melajeng ke Mekah istikharah wonten Masjidil Haram akhirnya diudari dening Ki Mahfud At-Turmusi lan Ki Syekh Ahmad Nahrawi mikir dawuh kalian Ki Hasim As'ari kowe baliyo iki alamatnya sing bisa ngadeg NU cuma wong loro siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan loro panjenengan Sekarang ada disebut Al-Rami, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang boleh jelek-jelekin, Habib Osman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Osman punya langkah. Dia memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu disitu disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Itu yang angkat orang Belanda, itu yang loyalis yang mengatasnamakan, yang berpotensikan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bodoh, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian, hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil, norak kalian, bodoh kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian, mau bunuh saya, merampas jiwa saya. Bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarah kopi bohong, sejarah penuh kebohongan. Saya merujuk kepada pernyataan Gus Bahar. Menurut saya dia tidak berakhlak. Gus Bahar, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan. Baik teman-teman, seluruh pemirsa budiman, ini adalah ringkasan video yang dirangkai disusun untuk mengingatkan kita siapa sebenarnya yang mencintai NU dan siapa sebenarnya yang membenci NU, siapa sebenarnya yang mencintai pemerintah dan siapa sebenarnya yang membenci pemerintah, siapa sebenarnya yang mencintai para kiai dan ulama dan siapa sebenarnya yang membenci para kiai dan ulama. Video pertama si Habib ini sedang berceramah memprovokasi umat agar membenci NU Islam Nusantara dan melaknat Islam Nusantara di video yang pertama. Terus kemudian si Habib ini melaknat Ansor dan Banser dan menyerukan kepada ibu-ibu, mungkin mustamiinnya semua ibu-ibu, untuk tidak memasukkan anak-anak mereka kepada Ansor dan Banser. Itu videonya, ya. Padahal Ansor dan Banser ini dibentuk oleh NU untuk mengawal para kiai dan ulama, betul. Jumbera reka, arena mateng deng, rekete. Inilah kau Banser yang jaya, Banser yang perkasa, kau Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Ini indah sekali, Banser perkasa untuk mengawal pengurus-pengurus dan para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama NU. Ya baik teman-teman, ini video yang pertama. Nah, video yang kedua, si Habib yang berjubah hijau, sumpahnya hijau. Ini masih ingusan ini ya, masih arek, masih muda, sudah mateng-teng, merasa dirinya paling berjasa terhadap bangsa, negara, dan agama.
akhirnya menghina dan mencaci Kiai Ma'ruf Amin dengan menyebut Ustadz bayaran. Habib ini menghinakan Kiai Ma'ruf Amin. Si Habib ini menyebut apa? Babi. Dan meminta semua pemirsanya untuk mengikuti si Habib ini. Babi. Sekarang, warga Nahdien, bagaimana kalau tokoh ulama kita dicaci? Apa rasa peduli kita? Nah, ya. Dia itu bilang Ustadz bayaran. Padahal mereka pun setiap manggung pasti dibayar dan minta bayaran. Bahkan terkadang muhibbinnya itu minta amal-amal di jalan, ya, untuk membayar mereka. Itu faktanya banyak. Ini video kedua, menuduh orang bayaran, tapi dirinya sendiri minta bayaran. Kan begitu. Ini namanya maling teriak maling. Dasar si congkak dan aku. Tapi ini masih di masa kejayaan mereka, ya. Ini video yang kedua. Terus video yang ketiga. Nih. Mengiblis-ibliskan mantan Menteri Agama. Si Habib ini mengibliskan. Siapa? Disebut namanya secara jelas dan berkali-kali dan berulang-ulang. Beliau adalah Gus Yakut. Dan bahkan si Habib ini ya mengajak semua warga Ciamis untuk menolak. Sini perilaku mereka. Dulu juga Kiai Ma'ruf Amin ketika datang ke Madura, ya diikuti kibin-kibinnya, mengajak umat ini menolak Kiai Ma'ruf Amin. Dan Kiai Imad juga seperti itu. Jadi kita-kita yang pribumi yang lahir di sini, itu ya dibatasi oleh mereka. Karena mereka merasa Indonesia ini adalah milik mereka. Dan kibin-kibinnya juga ikut-ikutan. Menghadang kiai-kiai. Itu berdakwah. Kalau alasannya provokatif, yang pertama provokatif itu adalah mereka. Kelompok-kelompok Habib ini yang selalu mengadu domba dan memfitnah umat dengan kiainya sendiri. Baik teman-teman, biar tidak terlalu panjang. Video yang keempat, pembelokan sejarah. Pembelokan sejarah di mana para wali songo itu diklaim dari Yaman. Yang bicara katanya Sultanul Ulama, sorry. Siapa yang bilang Sultanul Ulama kepada Habib? Ya hanya kelompoknya sendiri. Tidak ada ulama-ulama bilang si Habib itu Sultanul Ulama, tidak ada. Ya hanya kelompoknya sendiri ya. Ya biasa sponsor. Ini kan berbohong sudah, mengeklaim Wali Songo itu dari Yaman. Sedangkan fakta sejarah dan manuskripnya itu semua Wali Songo itu bukan dari Yaman. Jelas. Sudah diumumkan oleh Naat di Mukernas Brebes kalau nggak salah. Ada video di YouTube. Berarti ini kan pembohong. Pembelokan sejarah. Iya. Ini sudah biasa berbohong. Nasab ya berbohong, ya sejarah berbohong, ya Wali Songo juga diklaim bohong oleh mereka. Seperti itu teman-teman. Nah, ini video yang keempat. Video yang kelima, ini si rambut pirang panjang ini ya. Ya kan mereka kalah setat dengan para kiai. Kenapa? Kan para kiai ini kan yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, otomatis lebih utama memulai dakwah dengan pesantren-pesantren itu. Sehingga di Jawa maupun di luar Jawa, pondok besar-besar itu mayoritas milik kiai, bukan milik Habib. Karena itu Habib yang kalah setat ini ya ingin menyaingi para kiai ini, membodohi umat dengan pengajian-pengajiannya itu. Belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim alama bahkan karena kalah saing dengan kiai ya. Jangan begitu, fair lah, bersaing dengan fair, fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dengan fair untuk kebaikan, nggak usah menjatuhkan kiai.
Kalau dengan ya ingin buka pondok, ya pondok silahkan. Ingin berdakwah ya berdakwah silahkan. Tapi nggak usah menjatuhkan kiai. Itu istimbatnya dari mana? Pengambilan dagingnya dari mana? Ya dari nafsunya. Belajar sama orang bodoh kok lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Nah di sini teman-teman, ini pembodohan umat ya. Terus video yang berikutnya, video yang keenam, lagi-lagi ini pembelokan sejarah. Bahwa Jawa ini pintu tari. Aulia Jawa ini semua karena dari Ubaidillah ya. Sedangkan Ubaidillah itu siapa? Nantikan informasi lengkapnya dalam kitab Majmu' al-Quddah. Iya, baik. Terus video yang ketujuh. Ini kan sudah terbongkar. Siapa sih Antek Belanda ini? Nah, kan dulu nggak ada yang tahu. Barokah polemik nasab, semua kebohongan-kebohongan yang selama ini disimpan satu persatu terbongkar. Ternyata Antek Belanda ini adalah Utsman bin Yahya yang sampai menulis kitab untuk Belanda agar rakyat Indonesia ini tidak memberontak dan melawan Belanda. Nama kitabnya Manhajul Istiqomah, disebut oleh si Habib ini. Nah, untuk untuk membela kakeknya, si Habib ini menyeret Hadratus Syekh Muassis NU, kemudian disamakan dengan kakeknya dia, Utsman bin Yahya. Ya tidak sama dong. Yang ini mendukung Belanda sampai mengeluarkan muftinya, sampai menulis kitab untuk Belanda. Yang Hadratus Syekh ini bersama rakyat melawan Belanda. Nah, seandainya Hadratus Syekh sama dengan kakek mereka, ya tidak akan pernah terjadi fatwa resolusi jihad di Surabaya. Beliau memimpin perang melawan Belanda bersama kaum santri. Kemudian sama kaum Habib disamakan dengan kakeknya yang menjadi Antek Belanda. Ya kan, analogi dangkal, analogi cacat. Dan video berikutnya si anak ingusan ini ya, membanding-bandingkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan kakeknya dia yang Antek Belanda itu. Mufti katanya. Oh, hebat. Ya hebat bagi Belanda dulu. Ya mufti bagi Belanda dulu kan begitu. Untuk Indonesia tidak hebat sama sekali. Karena di saat para kiai dan rakyat ini mati-matian berjuang, mengorbankan segala apa yang dimilikinya sampai nyawanya, si Antek Belanda ini ya pakai jubah, pakai penghargaan emas, terima gaji, tenang-tenang, tidak dibunuh oleh Belanda. Yang kiai-kiai ini dibunuh semua, kecuali yang selamat. Nah, tidak beda itu. Iya. Yang ini hebat, Utsman bin Yahya hebat bagi Belanda, Mbah Yai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh Muassis NU adalah hebat untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena beliau yang memimpin perang kemenangan di Surabaya. Nah, itu faktanya. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama di Indonesia ini, dan berjalan sampai sekarang, diterima oleh semua kalangan, pengikutnya banyak. Yang ini mendirikan apa? Paling anak cucunya mengambil jatman menjadi jatma. Beda kan ini. Nah, terus video yang terakhir ini yang kejam. Faisal Segaf ini, dia menghina Hadratus Syekh. Wah, ngata-ngatain Hadratus Syekh, nol besar katanya. Allah karim. Iya. Dan ngata-ngatain NU. Waduh. Ingat ya Faisal, luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Iya. Daging ulama itu beracun, Faisal. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan peringatan kepada kalian semua. Di saat kalian semua angkuh, di saat kalian semua melampaui batas, menghina semua para kiai dan para wali dan para tokoh-tokoh NU, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kalian semua, membongkar kepalsuan kalian satu persatu. Sehingga
Kalian semua sekarang tidak angkuh lagi seperti dulu di masa kejayaan kalian pasca 212. Di sini teman-teman, siapa yang membungkam mulut kotor mereka? Pertama kali Kiai Imad dengan tesisnya, kemudian para kiai ikut mendukung karena ini adalah kebenaran. Semua ini adalah anak-anak NU. Semua ini adalah masyarakat Nahdlatul Ulama. Semua ini adalah pecinta Nahdlatul Ulama yang peduli terhadap para muassis dan para ulama dan kiai yang dihina, dicaci oleh kelompok-kelompok Habib yang melampaui batas. Coba saksikan videonya secara seksama. Bagaimana perasaan kalian semua, hai para pecinta NU, hai para pecinta Hadratus Syekh, ketika Hadratus Syekh dikata-katain oleh Faisal Segaf itu. Ironisnya, sekarang pengurus-pengurus NU kok lebih mendukung dan memuliakan dan mengagung-agungkan kelompok Habib yang selama ini menyakiti perasaan kiai-kiai NU seperti Kiai Ma'ruf Amin yang sudah sama Habib itu dibabi-babikan. Faisal Segaf menghina habis-habisan muassis NU. Di mana perasaan kalian semua? Di mana peduli kalian semua terhadap NU? Imam Syafi'i menyebutkan dalam 2 bait syairnya tentang analogi dangkal ungkapan cinta yang hanya sebatas bibir saja. Apa bait syairnya Imam Syafi'i? Ta'sil ilah wa anta tuzhiru hubbahu wa hadha muhadun fil qiyasi badi'u. Idza kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Yang artinya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kamu mengungkapkan cintanya dengan lisanmu. Lisan mengungkapkan cinta, tapi perilakunya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah analogi melenceng, katanya Imam Syafi'i. Ini jelas analogi yang melenceng. Mulutnya bilang cinta, tapi perilakunya durhaka. Muhad. Jika cinta kalian itu jujur sejati terhadap Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan mentaatinya. Kenapa? Karena orang yang cinta pasti akan mengikuti siapa yang dicintainya. Nah, sekarang orang-orang NU yang cinta terhadap NU, yang cinta terhadap Hadratus Syekh, pasti akan mengikuti dakwah NU dan dakwah Hadratus Syekh dan berpaling daripada Habib-Habib itu yang sedang benci terhadap NU dan benci terhadap Hadratus Syekh. Ada video yang lebih kejam lagi dari Faisal Segaf yang ngata-ngatai muassis NU, Faisal Segaf itu dengan apa itu? Tempat sampah itu. Ini kata-kata kotor ini keluar dari Faisal Segaf. Dan juga ngata-ngatain Hadratus Syekh. Faisal ini katanya nol besar dengan tangannya. Di mana rasa cemburu kalian semua orang-orang itu terhadap Hadratus Syekh? Pusaka hati wahai NU-ku, cintamu dalam hatiku, jangan haramkan nasibmu, bangkitlah ulamaku. Pusaka hati wahai NU-ku, cintamu dalam imanku, jangan haramkan nasibmu, bangkitlah hai NU-ku. NU kiblat dakwaku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang menghinamu, kan rungkat di bawah durimu. Siapa saja yang datang menghina para NU, para tokoh-tokoh NU dan muassis NU, mereka akan rungkat di tangan kami.
Itu janji kami kepada Nahdlatul Ulama. Itu janji kami kepada muassis Nahdlatul Ulama sebagai pengabdian dari kami untuk menjaga marwah dan martabat NU. Baik teman-teman, ini kami sampaikan semua karena ayat wa kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Begitulah kami menceritakan semua cerita-cerita dari umat sebelumnya. Itu katanya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Dengan menceritakan semua itu, maka akan datang kepadamu dengan membaca sejarah dan mendengarkan sejarah, maka akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebuah ilmu yang akan menjadi nasihat dan wasiat bagi kita semua untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Nah, begini teman-teman, jelas berarti kenapa NU bahkan pemerintah harus berterima kasih kepada PWI, khususnya kepada Kiai Imad, karena yang membungkam mulut-mulut kotor para kaum Habib dan yang membungkam dakwah-dakwah provokatif para kaum Habib ialah munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang sekarang mereka sudah menjadi kecil, menjadi rapuh, menjadi lumpuh karena tesis itu. Kenapa? Membongkar kepalsuan mereka. Oleh karena itu sekarang mereka maafin kepada NU, ya kayak ngelepek kepada NU, ya, untuk berlindung di balik kebesaran NU. Karena kalau NU berbicara maka mereka akan berungkap total. Seperti itu. Oleh karena itu sekarang berlindung di balik kebesaran NU. Ya tidak malu, padahal kemarin ya 2019, 2020, 2021 mereka itu mencaci NU loh. Menghina NU, menghina tokoh-tokoh NU dan melaknat Islam Nusantara dan melaknat Banser dan Ansor. Sekarang berlindung di muka tembok. Tidak tahu malu kan? Kemarin dicaci, dihina, sekarang berlindung kepada NU. Ya, begitu teman-teman. Semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua untuk selalu mengenang sejarah agar kita tahu siapa yang sejati dan siapa yang palsu. Baik, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.